warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tri Ananda dengan NPM 03112519. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari tentang landasan pendidikan. Nah, berikut ini ada infografis yang sudah saya buat tentang landasan pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan. Jadi, apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Berikutnya ada fungsi pendidikan secara umum, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan membantu mengembangkan potensi intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, membangun peradaban bangsa bermartabat. Jadi, pendidikan menjadi sarana menciptakan masyarakat yang berbudaya, beretika, dan juga beradab. Nah, yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab. Nah, adapun asas-asas pendidikan yang pertama itu ada asas tuturi handayani, yaitu guru memberi teladan dan dorongan, serta menjadi contoh sikap dan perilaku yang baik, serta memberi motivasi kepada peserta didik. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Belajar berlangsung seumur hidup, proses belajar tidak cuma berhenti di sekolah, tetapi terus berlangsung sepanjang kehidupan yang meliputi learning to know, yaitu belajar untuk memahami dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada learning to do, yaitu belajar untuk memiliki keterampilan dan mampu bekerja. Yang ketiga learning to live together, yaitu belajar hidup bersama secara damai dan saling menghargai. Yang terakhir ada learning to be, yaitu belajar menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Yang ketiga, ada asas kemandirian belajar. Jadi, peserta didik dapat mengatur belajarnya sendiri, aktif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya, serta mampu berencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil belajarnya sendiri. Nah, yang ketiga, berikutnya ada sistem pendidikan nasional. Jadi, sistem terpadu yang mengatur seluruh komponen pendidik untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, pada sistem pendidikan terdapat beberapa aspek, di antaranya tentang kurikulum pembelajaran, contohnya kurikulum merdeka yang menekankan fleksibilitas, keterampilan, dan keterkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, ada struktur yang didukung oleh struktur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dari PAUD hingga perguruan tinggi, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta diperkuat melalui program-programnya seperti wajib belajar 12 tahun, adanya dana BOS, PIP, sekolah vokasi, dan pendidikan masyarakat untuk pemerataan akses pendidikan. Berikutnya yaitu ada tripusat pendidikan. Yang pertama ada keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, di lingkungan keluarga itu lingkungan pendidikan pertama dan utama yang menanamkan nilai moral, agama, sikap, dan kebiasaan dasar kepada anak. Kedua, ada sekolah, yaitu lembaga pendidikan formal yang berperan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui proses dan pembelajaran yang sudah terstruktur. Nah, yang terakhir ada masyarakat, yaitu lingkungan sosial yang membantu memperkuat nilai, sikap, dan keterampilan melalui pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terdapat isu-isu pendidikan. Yang pertama itu ada kesenjangan akses pendidikan. Masih terdapat perbedaan akses pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, terutama di wilayah yang terkena dengan 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua ada literasi dan numerasi. Jadi peserta didik menurut hasil asesmen peserta didik masih kurang dalam menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Dan ini tuh masih perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga ada kualitas dan profesionalisme guru. Sebagai guru masih menghadapi keterbatasan dalam kompetensi pedagogik, literasi digital, pengembangan profesional yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada pun digitalisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang masih belum optimal sampai sekarang akibat keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital pendidik.
Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan di masa depan, di antaranya yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Jadi, pendidikan harus mampu mengikuti kemajuan digital, kecerdasan buatan, dan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang kedua, peserta didik perlu dibekali kemampuan memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakan media digital secara bijak. Yang ketiga, kesiapan dunia kerja. Lulusan harus memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau biasa dikenal dengan 4C. Yang terakhir ada globalisasi dan keberagaman budaya. Pendidikan harus menanamkan sikap toleransi, inklusivitas, dan kemampuan bersaing secara global. Berikut sudah selesai penjelasan tentang landasan pendidikan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.